Di online itu saya katakan saya tidak bisa mengerti orang mengikuti judi online itu, karena yang kita lawan itu kita tidak tahu kita lawan siapa. Kalau offline kita pergi ke mana, Macau atau ke Genting, ke Malaysia sana, slot barangnya, mesinnya itu ada orang yang main di sana kalau kita pergi ke kasino. Tapi kalau kita judi online itu kita lawan siapa? Kita mau lawan mesin. Yakin bahwa mesin ini akan fair? Itu saya tidak bisa mengerti, orang bisa habis sampai ratusan juta mau mengalahkan mesin itu. Untuk saya tidak ngerti. Saya mencoba tanya, apa sebetulnya kepuasan apa yang didapatkan begitu. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam psikologi itu ada yang disebut dengan efek dopamin. Itu yang men-trigger adanya adiksi atau kecanduan, sama dengan narkoba, sama dengan pornografi. Dopamin itu ada di dalam otak kita, jadi orang itu bisa memproduksi dopamin itu sebanyak-banyaknya untuk memproduksi rasa puas. Side effect-nya apa? Makin besar kemudian, makin sering kita lakukan, akhirnya kita menjadi tumpul. Efeknya makin lama kita makin tumpul dan kita ingin terus. Yesus tidak memberikan sebuah analisa sosial, psikologis atau sosiologis tentang tentang kelobaan, kerakusan pada harta ini. Yesus tidak memberikan sama sekali. Ada orang tua yang punya konsep, kita wariskan itu harta kepada anak. Jadi anak enggak sekolah itu nanti dia belajar dari hidup saja, enggak perlu sekolah tinggi-tinggi, kasih saja nanti warisan, kita bagi adil gitu. Tapi seringkali ini ada di dalam mindset kepala orang tua kita. Yang penting itu kita wariskan sertifikat tabungan begitu. Tapi ada orang tua yang cukup maju berpikirnya, yang penting saya berikan mereka pendidikan, Romo. Saya sekolahkan mereka, mau sekolah apa saya dukung sekolahnya sampai selesai. Dengan pendidikan itu dia hidup. Tapi tidak jarang kita ketemu dengan kenyataan seperti ini, yang orang tuanya lebih berpikir, lebih agak kolot begitu. Saya nanti kasih aja sertifikat, saya bagi dengan adil. Anak perempuan saya kasih semua, anak laki saya kasih semua. Tapi tidak menyelesaikan persoalan seringkali. Dia mati, berkelahi anaknya. Jadi orang datang kepada Yesus, minta Yesus untuk menyelesaikan persoalan ini. Yesus tidak memberikan solusi hukum. Yesus hanya mengingatkan hati-hati dengan kerakusan dan ketamakan. Kemudian memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang kesepian. Yesus memberikan sebuah lukisan dalam bentuk sebuah perumpamaan. Tapi Yesus tidak memberikan akar dari kelobaan itu apa sebetulnya. Apa yang menjadi akar orang itu bisa kecanduan dengan judi online. Yesus tidak memberikan sebuah analisa. Bapak Ibu saudara-saudari, kadang kita berjumpa dengan orang tua yang kenapa dia keras sekali, kenapa orang tua saya itu pelit sekali. Oh, kamu tidak tahu nak, dulu cari uang tuh setengah mati. Tapi kita juga kadang bertemu dengan orang tua yang, saya dulu mengalami kepahitan, Romo. Saya tidak mau anak-anak saya mengalami seperti yang saya alami. Maka anak-anaknya tuh dimanja sama dia. Makan aja. Karena apa? Karena dulu bapak dulu tidak dapat seperti yang kamu dapat. Dia tidak mau anaknya mengulangi pengalaman yang sama. Itu mungkin salah satu mengapa orang kemudian menjadi begitu serakah dalam hidupnya, karena trauma masa lalu. Dia punya banyak kepahitan sehingga susah sekali untuk berbagi. Pelitnya bukan main. Kita bisa mengerti saudara-saudara, karena orang seringkali berangkat dari kepahitan. Dia bertumbuh dalam serba kekurangan, lalu kemudian dia menjadi begitu hati-hati dengan uang. Pelitnya bukan main. Ada orang yang sudah berjuang dari hidup dari susah kemudian sukses, tapi dia tidak pernah merasa memiliki. Apa yang dia dapat, orang sudah lihat dia sudah sukses begitu. Sulit sekali untuk berbagi.
Dimintain sumbangan itu, aduh, sulitnya. Lebih baik janganlah, Romo, saya lebih baik kalau saya punya uang saya kasih sendiri daripada suruh minta ke dia. Aduh, sudah ndak ngasih, ngomongnya lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketamakan, kelobaan itu seringkali berasal dari ketakutan kekurangan. Untuk saya saja ndak cukup, bagaimana mau saya bagi? Takut. Secara psikologis, kerakusan bisa muncul dari ketakutan masa lalu yang belum sembuh, seperti pernah hidup dalam kekurangan, trauma kelaparan, atau perasaan tak pernah cukup dicintai. Di karyawan saya percaya sekian tahun kerja sama saya, tiba-tiba curi uang, Romo. Bapak Ibu, seringkali orang itu punya ilusi bahwa masalah dalam rumah tangga, masalah pribadi, krisis dalam rumah tangga itu solusinya uang. Lalu dia curi uang di kantor, padahal gajinya besar sekali. Dan setelah dicek, sebetulnya bukan masalah keuangan begitu, tapi uang itu memberikan rasa aman yang palsu. Banyak dari kita ini mengatakan, saya sibuk, Romo, nanti kalau saya sudah cukup, toko sudah jalan, semua sudah berhasil, saya akan rajin ke gereja. Sekarang ini saya masih sibuk. Ada lagi yang anaknya les hari Minggu, lomba ini lomba itu hari Minggu, enggak ke gereja. Saya bilang, jangan dah, nanti suatu ketika kamu hidupmu kosong, nah jangan kembali kepada saya. Saya pernah tugas di Kute, Ibu. Makanya saya bilang, ajak dah anak Anda itu ikut lomba ini dan itu, jangan ke gereja, enggak usah. Gereja cuma buang-buang waktu. Nanti ketika dia goncang, baru di situ kita tahu dia tidak punya pegangan apapun. Kenapa? Karena tidak pernah diajar oleh orang tuanya untuk berdoa, untuk ke gereja. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, bahwa anak-anak dia suka tidak suka, ribut tidak ribut di dalam gereja, kau ke gereja. Untuk apa? Untuk menanamkan pegangan di dalam hatinya, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika dia besar, kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi akan lebih besar. Di situ dia akan membutuhkan pegangan. Dia mau pegang kepada siapa? Dari pengalaman saya, anak yang baik, anak yang ganteng, anak yang cantik jatuh, kemudian orang tuanya nangis di hadapan peti matinya. Itu sudah, kau ajak sudah anakmu lomba kini lomba itu, mau raih berapa banyak piala dan medali dan piagam, silakan raihlah seluruh dunia itu. Punya gambaran tentang hidup itu seperti apa. Orang mengira apa yang kita kumpulkan, apa yang kita miliki, itulah yang menentukan siapa kita. Yesus mengatakan, apa gunanya semua itu kalau kita tidak kaya di hadapan Allah. Si kaya ini 13 kali, saudara-saudara, menyebut kata aku dan ku. Kalau kita baca Injilnya itu dengan teliti, 13 kali. Itu artinya apa? Dia hanya bicara tentang dirinya sendiri. Orang yang betul-betul kesepian, tak punya teman dia. Kekayaan, Yesus tidak benci dengan orang kaya. Lihat, baca kitab suci, Yesus selalu berkumpul bersama orang-orang kaya. Dia makan minum. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu bukan perempuan kelas bawah, kelas atas. Dengan kekayaannya dia melayani Yesus dan rombongannya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Yesus berteman dengan orang-orang kaya. Yesus tidak benci dengan kekayaan. Hanya saja kekayaan itu harus mengalir, bukan untuk diri kita sendiri. Maka pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita merenungkan tentang kisah kelobaan yang diceritakan oleh Yesus hari ini, kita perlu bertanya, apakah saya sungguh-sungguh mencari kekayaan yang dikehendaki oleh Allah? Apakah kekayaan milik yang kita miliki ini bisa menjadi sarana berkat, bukan saja bagi saya tapi bagi orang lain? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekayaan seringkali menjadi status, konsumsi menjadi identitas. Orang yang punya lebih dianggap berhasil daripada yang bijaksana atau baik hati. Kompetisi dan ketakutan tertinggal
kalau saya tidak berjuang, orang lain yang dapat, saya tidak akan dapat apa-apa. Maka orang terus menumpuk dan menumpuk. Media sosial, gaya hidup palsu seringkali men-trigger semua ilusi-ilusi akan kekayaan, akan kesuksesan. Cara hidup para influencer, para selebgram, orang terjebak mengejar kekayaan demi cinta, bukan demi kebutuhan. Maka saudara-saudari, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yesus mau merobohkan ilusi kita, lumbung kesombongan kita. Yesus itu adalah sosok orang kaya yang mengalirkan dari lumbungnya berkatnya bagi kita sekalian. Hidup tidak dijamin oleh harta, tetapi oleh relasi dengan Allah. Ketamakan membuat orang melupakan ketergantungan pada Tuhan dan hidup seakan-akan bisa dikendalikan oleh kepemilikan. Akhirnya saudara-saudari, ketamakan adalah bentuk kehausan batin yang salah arah. Bukan harta yang salah, tetapi ketika harta menjadi tempat kita mencari makna, rasa aman dan identitas, maka ia menjadi ilusi yang berbahaya. Hanya Allah yang bisa memberi makna, rasa aman dan kepenuhan sejati. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya sungguh-sungguh menjadikan Allah itu sebagai harta kekayaan saya yang utama?